aku mempunyai sebuah kisah indah yang hampir tidak pernah bisa aku lupakan, yaitu pengalamanku dengan Tante Betty dan juga dengan ibu tiriku. Semoga penulisanku dalam bercerita ini mudah dipahami alurnya ya. Hari itu, udara masih terasa sangat dingin di Sabtu pagi itu. Dengan mata yang masih sangat mengantuk, aku sudah berada di sebuah stasiun kereta api. Hari itu, aku diajak ibu tiriku untuk menjemput Tante Betty yang akan datang dari luar kota. Yang mana, Tante Betty ini akan menginap di rumahku selama beberapa lama. Karena dia ingin menengok kampung halamannya, sekaligus untuk liburan. Tante Betty ini adalah saudara kandung satu-satunya ibu tiriku. Karena mereka hanya 2 bersaudara saja. Selisih umur mereka berdua itu sekitar 6 tahunan. Kalau ibu tiriku yang bernama Linda berusia 30 tahun. Kalau Tante Betty berusia 36 tahun. Tante Betty ini bisa dibilang terlambat menikah karena terlalu sibuk untuk bekerja. Belum ada setahun, dia itu menikah dengan suaminya yang bekerja di kapal tanker. Karena tuntutan pekerjaan itu pulalah suaminya. Jadi hanya bisa pulang paling sering dalam sebulan sekali, itu pun juga tidak pasti. Setelah menunggu selama beberapa lama, akhirnya kereta api yang membawa Tante Betty pun akhirnya terlihat mulai memasuki stasiun. Setelah kereta api itu sudah benar-benar berhenti, satu persatu para penumpang kereta api pun mulai turun. Aku dan ibu tiriku yang sejak tadi menunggu di dekat pintu keluar, tidak lama kemudian melihat Tante Betty yang berjalan ke arah kami dengan barang bawaannya yang cukup banyak. "Mbak, di sebelah sini," panggil Tante Betty seraya melambaikan tangannya pada kami berdua. Ibu tiriku yang sudah lama tidak bertemu dengan adiknya itu pun membalas lambaian tangannya. Namun, dengan berdiam diri, tetap menunggu di dekat pintu keluar, karena penjemput tidak boleh masuk. "Akhirnya, sampai juga kamu," ucap ibu tiriku pada Tante Betty. "Sudah lama ya, Mbak nunggunya, hehehe," sahut Tante Betty. "Iya ini, sampai kakinya mau copot, hehehe," balas ibu tiriku bercanda pula. Ibu tiriku dan Tante Betty masih saling melepas rindu sambil sesekali ngobrol ngalor ngidul. Memang sudah cukup lama ibu tiriku itu tidak bertemu dengan Tante Betty. Seingatku adalah setahun yang lalu ketika Tante Betty dan suaminya itu pindah rumah. "Lama tidak ketemu, kamu banyak berubah ya," lanjut ibu tiriku. "Ah, bisa saja Mbak ini, kan belum juga setahun kita tidak ketemu, hehehe," sahut Tante Betty. "Setahun itu lama loh, apalagi sekarang ini kamu kan sudah mau jadi ibu-ibu, hehehe," ucap ibu tiriku seraya mengalihkan pandangannya ke perut Tante Betty yang terlihat sudah mulai membesar. "Ya beginilah Mbak," jawab Tante Betty sambil mengusap perutnya. Beberapa saat kemudian, Tante Betty pun menoleh ke arahku yang sejak tadi hanya terdiam memperhatikan mereka berdua. "Kalau keponakanku ini, gimana kabarnya?" ucap Tante Betty sambil meraihku. Tinggiku yang hanya sebahunya membuat wajahku spontan mendarat pada kanu apanya. Itulah pokoknya. "Bulik kangen banget sama kamu, Tio. Kamu kangen tidak sama Bulik?" ucap Bulik pelan. Iya Bulik," jawabku sedikit tersendat karena saat itu aku sedikit sulit bernafas. "Kamu tambah besar ya sejak terakhir ketemu," ucapnya lagi seraya satu tangannya mengusap-usap kepalaku dengan penuh kasih sayang. "Sudah kitan juga loh sekarang," sahut ibu tiriku tanpa diminta. "Wah, Bulik boleh lihat ya nanti, hihihi," canda Tante Betty yang membuat wajahku memerah seperti udang rebus. "Hush, kamu itu? Oh iya, nanti rencananya kamu mau lahiran di mana?" tanya ibu tiriku pada Tante Betty. "Kalau masalah itu sih, terserah bapaknya saja Mbak. Tapi kalau aku sih pengennya di sini saja, biar ada yang bantuin," jawab Tante Betty sambil tersenyum padaku. "Ya bagusnya,
Memang di sini saja biar ada yang nemenin. Apalagi suamimu kan jarang di rumah, sahut ibu tiriku. Ya sudah, yuk mbak kita pulang tapi nanti mampir cari sarapan dulu ya. Sudah lapar ini, ajak Tante Betty. Hahaha, ya sudah gampang itu, sahut ibu tiriku. Selanjutnya, kami bertiga pun pulang ke rumah dengan menyempatkan sarapan dulu. Sesampainya di rumah aku, langsung membantu mengangkat barang bawaan Tante Betty dan membawanya ke kamarku. Selama Tante Betty tinggal di rumah kami itu, sementara memang akan tidur di kamarku. Karena kamar yang biasa dipakai untuk tamu belum sempat dibersihkan. Sudah, kamu istirahat dulu. Aku mau ke pasar dulu belanja, mumpung masih belum kesiangan ini, ucap ibu tiriku pada Tante Betty. Iya mbak, sahut Tante Betty singkat. Tio, itu boleh kamu bantuin ya? Suruh ibu tiriku padaku. Nggih bu, sahutku singkat dan cepat. Setelah ibu tiriku berangkat ke pasar, aku kembali menyelesaikan pekerjaan yang tadi diserahkan padaku. Aku segera membawa koper pakaian yang berukuran cukup besar itu, yang membuatku cukup kesulitan dalam membawanya ke kamarku. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamarku itu karena Tante Betty memang sudah lebih dulu masuk ke kamarku itu. Iya, masuk saja, ucap Tante Betty dari dalam. Selanjutnya, aku pun segera saja masuk ke kamarku itu sambil mengangkat koper besar penuh pakaian itu. Aku lihat Tante Betty sedang duduk di atas kasur sambil memandangi seisi kamarku. Makasih, ya sudah dibawain masuk kopernya, ucap Tante Betty. Iya bulik, hehehe, sahutku. Kamar kamu rapi ya, puji Tante Betty. Sedangkan aku sejak tadi terus saja melihat ke arah perutnya yang besar. Menyadari akan hal itu, Tante Betty pun memanggilku. Dari tadi Tio kok liatin peyut bulik terus, ucapnya menyelidik. Tidak kok bulik, sahutku beralasan. Tidak apanya, sudah sini kalau penasaran, tawar Tante Betty. Aku pun seperti kerbau menuruti perintah majikannya untuk mendekat. Selanjutnya diraihnya tanganku dan diketakkan di atas peyutnya. Tidak apa-apa ini bulik, tanyaku ragu. Sudah sini, ini kan hasil kerja kamu, lanjutnya. Spontan saja aku pun bergetar, terlebih lagi ketika aku tahu bahwa yang di dalam peyut Tante Betty itu adalah hasil karyaku. Bagaimana rasanya mau jadi seorang bapak? Seneng tidak? Tanya Tante Betty. Seneng banget bulik. Makanya sini jangan jauh-jauh. Ketika aku sedang asik dengan pikiranku yang mengingat pengalamanku saat menanamkan benih itu, tiba-tiba saja wajahku diangkat olehnya. Dan tanpa aba-aba, Tante Betty sudah berusaha memulainya. Dalam hitungan detik, kami berdua sudah saling berusaha mengobati rindu. Beberapa saat kemudian, Tante Betty bertanya, "Kamu cinta bulik tidak?" "Iya bulik, aku cinta sama bulik." "Kalau begitu kamu mau kan memberikannya lagi?" tanya Tante Betty. Dan tanpa menunggu jawabanku, dia pun sudah memulainya kembali. Sehingga aku pun tidak bisa menjawab pertanyaannya itu. Akan tetapi, aku lebih memilih untuk menyambut semua yang dikerjakannya itu. Akhirnya, di pagi menjelang siang itu, di saat ibu tiriku sedang pergi ke pasar, aku dan Tante Betty pun memanfaatkan kesempatan itu untuk saling memberi dan menerima. Akan tetapi, baru saja selesai dan belum sempat berbenah, tiba-tiba saja pintu kamar itu terbuka dan terlihat olehku ibu tiriku yang berdiri di sana. Ya Tuhan, hanya kata-kata itu yang bisa diucapkan oleh ibu tiriku saat itu. "Ibu," ucapku dengan pucat pasi ketika menyadari kehadirannya yang kini sudah berdiri di hadapanku dan Tante Betty. "Diam kamu," ucap ibu tiriku sambil berjalan ke arah kami berdua yang sejak tadi hanya diam terpaku. "Apa yang kalian berdua lakukan?" tanya ibu tiriku dengan wajah marah. "Tenang dulu mbak," ucap Tante Betty mencoba menenangkan ibu tiriku.
kamu sadar kan? Dia ini keponakanmu sendiri. Ucap ibuku pada Tante Betty. Tenanglah dulu, Mbak. Tante Betty kembali mencoba menenangkan ibu tiriku. Tenang apanya? Kamu itu kan sedang berbadan dua. Ucap ibu tiriku semakin terlihat kalau marah banget. Justru itu, Mbak. Jawab Tante Betty penuh keyakinan. Apa maksudnya justru itu? Tanya ibu tiriku yang semakin tidak paham dengan sikap Tante Betty yang tenang seperti itu. Ini semua justru agar calon buah hatiku ini bisa ketemu sama yang telah menanamkan benihnya. Jawab Tante Betty yang membuat ibu tiriku semakin bingung. Ketemu yang menanamkan benihnya? Apa maksudmu? Tanya ibu tiriku penasaran. Iya, Mbak, ini adalah calon cucumu. Ini adalah benih dari Tio. Jelas Tante Betty seraya tersenyum. Kamu tahu kan kalau ini semua salah besar? Tanya ibu tiriku lagi pada Tante Betty. Iya, Mbak. Makanya kamu harus menghentikan semua ini, Betty. Ucap ibu tiriku menyuruh Tante Betty menghentikan apa yang dilakukannya itu. Tapi, Mbak, semua akan menjadi lebih salah lagi kalau aku membiarkan Tio pergi begitu saja, Mbak. Jawab Tante Betty yang semakin membuat ibu tiriku kebingungan. Mbak, Tio ini sangat pintar membuat wanita senang, bisik Tante Betty pada ibu tiriku. Apa katamu, Betty? Tanya ibu tiriku yang tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh adiknya itu. Aku tahu Mbak pasti suka juga. Mbak sudah lama kan tidak menerimanya dari suami yang dapat tugas di luar negeri itu. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh adiknya itu, tiba-tiba saja ibu tiriku seperti yang akan pingsan dan selanjutnya terduduk di kasur. Sungguh tidak aku sangka-sangka melihat kondisi ibu tiriku yang seperti itu. Tante Betty malahan menyuruhku berusaha membuat kemauan ibu tiriku yang memang telah lama tidak bertemu ayahku yang sedang bekerja di luar negeri itu. Anehnya, aku pun menurut saja dengan perintahnya itu. Awalnya, ibu tiriku berusaha mencegahku. Akan tetapi, karena kondisinya saat itu benar-benar seperti orang yang mau pingsan, tentu saja tidak bisa berbuat banyak, sehingga aku pun semakin bebas. Akibatnya, lama-kelamaan ibu tiriku pun mulai terbawa dalam suasana yang ada. Hingga akhirnya, tiba-tiba saja tanpa sadar, ibu tiriku berkata, "Kenapa jadi begini?" Mendengar kata-kata ibu tiriku itu, Tante Betty pun tersenyum penuh kemenangan. Dengan penuh semangat, aku pun terus saja mengikuti arahan dari Tante Betty untuk semakin membuat ibu tiriku itu agar tidak bisa berkata tidak. Berkat arahan dan berkat latihanku selama ini dengan Tante Betty, akhirnya ibu tiriku semakin kelihatan kalau begitu mengharapkannya. Bagaimana? Pintar kan Tio? Tanya Tante Betty pada ibu tiriku. Iya, sahut ibu tiriku singkat saja. Selanjutnya, Tante Betty pun memberikan sebuah kode. Dan tanpa buang-buang waktu, lagi aku pun segera menyempurnakannya dengan sedikit terburu-buru. Ternyata ibu tiriku pun langsung menyambutku. Mendapati yang seperti itu, aku pun menjadi semakin bersemangat. Akhirnya, di pagi menjelang siang itu, aku pun mendapatkan kesempatan itu dari ibu tiriku juga. Kami bertiga pun bahu-membahu saling bantu tanpa mengenal lelah dan hanya beristirahat untuk makan. Jangan penasaran gitu guys. Jadi begini, semua ini berawal sekitar 6 bulan yang lalu, yang mana saat itu aku sedang liburan. Aku berangkat sendiri untuk mengunjungi rumah baru milik Tante Betty yang belum lama menikah. Aku berangkat dengan naik kereta api dan selanjutnya dijemput oleh Tante Betty di stasiun. Sesampainya di rumahnya itu, kami berdua pun masuk ke dalam rumah yang masih terlihat kosong perabotannya itu. "Tio, nanti kamarmu yang ini ya," ucap Tante Betty. "Iya, Bulik," sahutku. "Nanti kalau butuh apa-apa, bilang saja sama Bulik," lanjutnya. Setelah itu, Tante Betty pun segera berlalu karena akan pergi memasak untuk kami makan nanti.
Sementara itu, aku mengeluarkan semua barang bawaanku ke atas kasur dan menata pakaianku di dalam lemari plastik kecil yang ada di sudut kamar itu. Selesai membereskan barang-barangku itu, aku keluar kamar untuk pergi mandi. Akan tetapi, ketika aku melewati dapur, di sana tidak aku dapati Tante Betty yang sedang memasak. Kamar mandinya terletak di sebelah kamar Tante Betty. Benar saja, ketika aku sedang berjalan ke arah kamar mandi, aku lihat ternyata Tante Betty sedang berada di kamarnya. Pintu kamarnya saat itu tidak tertutup dengan sempurna, sehingga membuatku bisa melihat ke arah dalam kamar Tante Betty, yang mana saat itu Tante Betty tengah berganti. Entah bisikan dari mana datangnya. Aku yang pada awalnya ingin pergi mandi, kini aku justru berdiri melihat Tante Betty yang dalam kondisi seperti itu dari balik pintu kamarnya. Aku yang baru pertama kali itu melihat wanita dalam keadaan seperti itu, tentu saja menjadi sangat penasaran. Aku terus saja melihat Tante Betty yang sedang berganti itu. Posisi Tante Betty yang membelakangi aku membuatnya tidak menyadari keberadaanku. Terlebih lagi, hanya ada kami berdua saja di rumah saat itu. Sehingga tidak mungkin akan ada orang yang memergoki aku yang sedang melihat Tante Betty dengan penuh kekaguman itu. Meski begitu pemandangan itu tidak bisa aku lihat dalam waktu yang cukup lama. Karena Tante Betty segera berganti memakai daster seperti yang dikenakan ibu tiriku di rumah. Aku pun segera beranjak dari tempat itu agar tidak ketahuan oleh Tante Betty. Akan tetapi, sejak saat itu, aku menjadi semakin penasaran dan ingin mendapatkan kesempatan darinya. Malamnya, aku tidak bisa tidur karena udara yang terasa cukup panas. Aku mencoba menghidupkan kipas angin untuk sedikit mendinginkan ruangan kamar, akan tetapi tetap saja aku belum bisa tidur. Akhirnya, aku putuskan untuk menghidupkan TV tabung 21 inch yang ada di kamar itu. Ternyata TV itu tidak terhubung dengan antena, sehingga tidak ada siaran TV yang tertangkap. Namun setelah aku perhatikan, ternyata ada seperangkat VCD player di bawah meja dudukan TV itu. Aku lihat juga ada beberapa tumpukan kaset VCD-nya. Aku ambil satu dari tumpukan itu dan aku masukkan ke dalam VCD player untuk aku tonton. Tidak lama, berselang layar biru berubah menampilkan tulisan yang sama dengan judul yang tertera di VCD tadi. Akan tetapi, alangkah kagetnya aku. Karena di layar yang awalnya menampilkan tulisan, itu tiba-tiba langsung beralih menampilkan gambar yang selama ini juga belum pernah aku lihat. Saat itulah aku baru menyadari bahwa itu adalah film yang hanya boleh dilihat orang-orang seumuran ayahku. Aku yang selama ini hanya mendengar dari temanku dan kini sedang mengalaminya sendiri, tentu saja menjadi berdebar-debar saat melihatnya. Sesekali aku menengok ke arah pintu kamarku yang tertutup sambil terus memegangi remote. Dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu bulik Betty masuk ke kamar itu. Malam itu, aku habiskan untuk menonton beberapa VCD sampai selesai. Akan tetapi, setelah itu aku justru semakin tidak bisa tidur. Karena aku terus kepikiran dengan apa yang aku lihat itu. Hari-hari selanjutnya, aku terus saja kepikiran tentang film yang aku lihat itu. Selama aku tinggal di rumah Tante Betty itu, biasanya pada siang hari, aku diajak Tante Betty berkeliling kota. Dan pada malam harinya, aku habiskan dengan menonton film. Akibatnya ketika aku sedang berdekatan dengan Tante Betty, aku jadi sering berhayal. Kalau saja aku bisa dengan Tante Betty itu seperti yang ada di film itu. Hingga akhirnya, pagi itu, pada saat aku sedang sarapan, entah kenapa tiba-tiba saja melamunkannya. Aku tertegun melihat pakaian yang dikenakan Tante Betty saat itu. Daster yang dikenakan Tante Betty pagi itu begitu menyita perhatianku. Aku pun menjadi terhanyut, sampai-sampai tidak sadar
kalau Tante Betty yang sejak tadi aku hayalkan itu memanggil-manggil namaku. "Hei, kok ngelamun?" kata Tante Betty sambil melambaikan tangannya di depan wajahku. Tidak kok Bulik," jawabku kaget. "Apa kamu tidak kerasan tinggal di rumah Bulik?" tanya Tante Betty ingin tahu. "Kerasan kok Bulik, kerasan banget malah," sahutku. "Lah terus kenapa?" tanya Tante Betty semakin penasaran. Itulah obrolan pagiku bersama Tante Betty. Malamnya, seperti biasanya, aku kembali menonton film di kamarku. Setelah memastikan kalau situasi sudah aman, aku segera memutar kepingan VCD yang belum pernah aku tonton pada malam-malam sebelumnya. Malam ini, aku berniat menyelesaikan seluruh film itu, karena besok sore, aku sudah harus pulang. Maka malam ini, aku berniat begadang, karena ini adalah kesempatan terakhirku. Karena terlalu terburu-buru aku, sampai lupa mengunci pintu kamar itu. Sehingga akibatnya, ketika aku sedang asyik menonton, tiba-tiba terdengar suara pintu kamarku terbuka. Dan ternyata Tante Betty yang masuk ke kamarku. Aku yang kaget pun hanya terdiam mematung saat itu, aku tidak tahu harus berbuat apa-apa. Malam itu, kebiasaanku nonton film pun akhirnya ketahuan oleh Tante Betty. Akan tetapi anehnya, Tante Betty terus saja berdiri dan matanya terus saja melihat ke arah layar TV. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama, karena Tante Betty segera saja berjalan ke arahku. "Tio, kamu ngapain malam-malam begini lihat film kayak gitu?" Maaf Tante. "Kamu tidak perlu minta maaf. Tante tahu kamu sudah mulai penasaran, jadi apa Tante?" tanyaku penasaran. "Jadi malam ini Tante akan ajari kamu, biar kamu tidak salah pergaulan di luar sana." Akhirnya, apa yang beberapa hari ini aku khayalkan dengan Tante Betty pun menjadi kenyataan. Malam itu, aku benar-benar mendapatkan pelatihan dari Tante Betty. Alangkah senang dan bahagianya aku di malam itu. Rasa penasaran dan keinginanku yang bercampur membutakan mata hatiku bahwa yang aku lakukan saat itu benar-benar salah. Akan tetapi, kesalahan itu malahan menjadi sebuah kebahagiaan bagi Tante Betty dan suaminya. Karena apa yang aku tanamkan di malam itu ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Itulah awal ceritanya aku dengan Tante Betty. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.